Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Seperti yang sudah di-share sebelumnya bahwa pada malam hari ini Lumbung Ilmu kembali mengadakan diskusi santai. Kita akan membahas seputar perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kebetulan Lumbung Ilmu sudah mengundang salah satu ketua Abdesi Kabupaten Lebak. Alhamdulillah beliau berkenan untuk berdiskusi dengan kita pada malam hari ini. Sudah kita bisa mulai, Bah? Bisa. Bisa. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa kawan-kawan terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kawan-kawan. Terima kasih sudah bergabung pada live Instagram malam hari ini. Diskusi malam hari ini sudah disampaikan di awal terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Nah, ini tentu setiap kebijakan publik akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Nah, itulah kenapa kami Lumbung Ilmu menginisiasi diskusi dengan Ketua Umum Abdesi Kabupaten Lebak agar masyarakat tidak lagi hanya sekedar beropini, tidak sekedar berasumsi, tetapi dapat langsung mendengar jawaban dari Ketua Abdesi Kabupaten Lebak. Apakah tujuan perpanjangan masa jabatan ini berpihak pada masyarakat, baik untuk masyarakat ataukah ada motif lain? Kita bisa mendengar jawabannya langsung dari Abah Upe. Panggilan kami di relawan ke beliau itu Abah Upe. Terima kasih Pak sudah bergabung. Halo? Suaranya bisa terdengar Pak? Bisa. Oke. Ya. Begini Mbak, kita langsung Ya, mulai bisa. diskusi dari ini perpanjangan masa jabatan kepala desa, Pak. Ada ragam tanggapan, ada Halo? berbagai respon yang muncul Halo? di tengah-tengah masyarakat. Ada yang Halo? memang pro, ada pula yang mereka tidak sepakat dengan. Nah, contoh saja misal, Pak. Baik. Sudah bisa saya gitu. Oke, Pak. Silakan Abah untuk merespon dulu. Sudah terdengar belum? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan saya ucapkan terima kasih kepada Lumbung Ilmu ya yang sudah memfasilitasi untuk sekedar coba memberi sedikit penjelasan soal kontroversi masa jabatan kepala desa yang memang ini menjadi isu seksi ya, menjadi isu seksi di publik. Sesungguhnya sebelumnya beberapa alasan kenapa masa jabatan itu harus ditambah atau periodisasinya dari 6 menjadi 8. Bahkan isu semula itu jadi 9. Kan bukan 6 tahun lagi ya. Pertama, ada landasan yang halo, bisa didengar? Bisa. Lanjut, Mas. Halo? Bisa, Bah. Bisa didengar nggak? Bisa, Bah. Lanjut, Bah. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan soal perpanjangan masa kepala desa, tentu ada yang lebih mendasar yang sesungguhnya kita perjuangkan. Kalau soal perpanjangan masa jabatan sih atau penambahan masa jabatan itu sesungguhnya itu di poin terakhir yang kita perjuangkan ya. Yang esensi adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan desa itu sendiri, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kenyataannya, dari sebelum merdeka bahkan setelah merdeka, desa sudah hadir di negara ini. Lalu kemudian desa negara hadir untuk desa secara utuh itu di 2014 bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Desa secara utuh. Sekalipun pada kenyataannya kewenangan desa itu masih banyak yang dikebiri, kan? Masih banyak yang dikebiri. Kalau saya analogikan, saat ini desa seperti halnya kondektur atau istilah ekstrimnya mungkin calo. Ketika uang dikasih dari pusat atau dari pemerintah daerah, penggunaannya juga sudah diatur. Kita tidak diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola serta menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu. Nah, sesungguhnya desa ini mempunyai kewilayahan. Desa ini mempunyai kewilayahan tersendiri, di mana pertama, desa menjadi ujung tombak dari pemerintahan tingkat yang paling bawah. Dan sukses tidaknya sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, pemerintah tingkat 1 dan 2, ini tergantung bagaimana peranan desa itu sendiri. Oleh karena itu, saya juga memaklumi sepenuhnya bahwa ketika memang yang muncul di permukaan ini soal masa jabatan, padahal sesungguhnya yang lebih esensi daripada itu adalah bagaimana kita berusaha mengembalikan kedaulatan desa itu diberikan kepada desa secara utuh. Ya. Maka kemarin salah satu poin yang disepakati oleh DPR RI yang ada di Prolegnas dan di Komisi 2 dibahas bareng dengan pemerintah pusat. Salah satu poin yang disepakati adalah pengaturan anggaran itu 70% itu dikembalikan ke desa, 70% itu desa, dan 30% itu pusat. Ya, ini yang sangat esensi. Jadi percuma ketika memang ditambah masa jabatan juga kalau kewenangan kita tidak ada. Ya. Tetapi saya juga akan sampaikan alasan-alasan baik objektif dengan subjektif kenapa pemerintah sendiri mendorong masa jabatan kepala desa ini dari 6 menjadi 9 atau menjadi 8 tahun sekarang. Nah, pertama, saya sampaikan secara objektif bahwa tidak bisa kita pungkiri perhelatan pilkades karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, fanatisme masyarakat terhadap salah satu calon ini sangat tinggi. Sehingga gesekan-gesekan pun ini tidak bisa dielakkan. Kan gitu, tidak bisa dielakkan. Begitu. Halo? Halo? Lanjut, Pak. Siap, Pak. Halo? Lanjut, Pak. Dengar. Halo, bisa Bisa, didengar Pak. nggak? Suaranya jelas, Pak. Dengar. Suaranya jelas. Jelas. Jelas nggak ke situ? Jelas, Pak. Jelas nggak ke situ? Jelas, Bah. Lanjut, Bah. Oke. Saya lanjutkan ya. Sekali lagi, perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 dan sekarang tahun. Sesungguhnya itu bagian dari rangkaian yang kita bahas selama ini. Menjadi bagian untuk menunjang dari revisi itu. Persoalan desa ini persoalan. Jadi apapun yang tidak ada, apapun kondisinya di desa itu yang menjadi bulan-bulanan adalah para kepala desa.
Yang menjadi bulan-bulanan adalah kepala desa. Nah, saya kembali lagi kepada kenapa sih masa jabatan kepala desa itu dari 6 menjadi 8 tahun? Karena eh, faktanya masih alasan pemerintah karena gesekan antar pendukung calon kepala desa ini sangat tinggi. Bahkan tidak jarang dari periode ke periodenya itu belum selesai pertengkarannya, membekas gitu. Sekalipun kita meyakini bahwa saya tidak setuju secara pribadi saya karena kondisi di desa saya bisa baik-baik saja ketika memang kita lakukan komunikasi dengan baik. Tetapi faktanya di Indonesia secara mayoritas karena juga kita memaklumi juga kita juga tahu kondisi di lapangan kurang-kurangnya kita kurang komunikasi maka fanatisme ini dari periode ke periode nyambung itu belum islah. Kalau ditanya soal ini, saya berbicara soal bagaimana pandangan secara mayoritas dan menyeluruh undang-undang ini disepakati bersama pemerintah dengan DPR, kan begitu ya? Saya tidak berbicara desa secara individu saya, tidak. Tapi saya menyampaikan bahwa ini hasil kajian dan hasil temuan di lapangan. Kenapa kepala desa itu harus ditambah dari 6 menjadi 8? Ruang-ruang komunikasi, ruang-ruang konsolidasi bagi kepala desa terpilih dengan mantan-mantan calon kepala desa itu. Kan begitu. Nah, lalu kemudian secara subjektif ketika memang ini usulan kita diterima hal yang lain untuk mengembalikan kedaulatan desa sesungguhnya kewenangan kepala desa itu tambah lalu kemudian kesejahteraan perangkat desa ya kan BPD juga diakomodir maka negara sudah mulai hadir untuk pengabdi desa ya pengabdi desa sehingga memberikan ruang yang lebih luas untuk melakukan pengabdian itu secara maksimal dengan kebijakan dan kewenangannya yang ditambah sehingga riak-riak di masyarakat yang tadinya waktu pilkades itu sangat kental dengan misalkan masih banyak dengan kebencian dan sebagainya ini bisa diminimalisir bahkan bisa dihilangkan dengan bertambahnya masa jabatan dan diberikan ruang penuh untuk melakukan komunikasi konsolidasi dan rekonsiliasi dengan kewenangan yang ada dengan kewenangan yang ditambah itu. Halo? Baik. Apakah ketika memang kewenangan dalam pengelolaan anggaran itu dikembalikan ke desa memang ada diatur di undang-undang desa. Tetapi menariknya, menariknya adalah perpanjangan masa jabatan ini untuk meminimalisir gesekan dan konflik ketika masa pemilihan kepala desa. Apakah kemungkinan ketika perpanjangan masa jabatan kepala desa ini gesekan konflik ini telah selesai atau justru karena panjangnya masa jabatan kepala desa semakin diperebutkannya oleh masyarakat dan konflik ini semakin membesar. Nah ini kekhawatiran ini justru muncul di ruang-ruang publik saat ini, Bah. Bagaimana Abah untuk menjawab persoalan-persoalan seperti itu? Iya, saya yang menjadi bagian orang yang ikut melakukan dialektika diskursus yang begitu alot ya soal ini. Karena bagaimanapun juga ini pasti menimbulkan pro dan kontra. Tetapi ketika memang ini sudah menjadi sebuah ketentuan, maka sebagai warga negara yang baik, maka kita wajib untuk mengikuti itu. Ya, sekalipun kenapa ini bisa alot? Karena memang kita harus menyempurnakan dari berbagai temuan di lapangan,
dari berbagai argumen, lalu kemudian kita simpulkan sesungguhnya solusi yang terbaik itu seperti apa. Nah, ini saya kira ini bukan semata-mata karena semata-mata haus kekuasaan. Ini kan yang muncul di publik itu bahwa kepala desa rakus dengan kekuasaan, ingin ditambah masa jabatan dan sebagainya. Maka hari ini saya clearkan, saya hari ini klarifikasi bahwa sesungguhnya soal penambahan masa jabatan itu dari 6 sekarang menjadi 8 itu bukan tujuan pertama dan bukan esensi dari perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu. Tetapi yang lebih terpenting adalah bagaimana desa ini mempunyai kewenangan tersendiri, mempunyai kebijakan tersendiri yang lebih luas, yang tidak semuanya diatur oleh pusat. Sehingga di semua desa yang ada di seluruh Indonesia bisa improvisasi dalam membangun desanya itu sendiri dengan tidak menghilangkan asal usul desa itu sendiri, merawat budayanya dan sebagainya disesuaikan dengan budaya adat dan sebagainya. Saya kira Apakah yang tahun itu namanya tidak keputusan, yang namanya ya, ya? gimana? Apakah dalam waktu 6 tahun itu Halo? tidak untuk kemudian dapat mengembalikan konflik gesekan yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk memaksimalkan pembangunan dan merawat budaya seperti yang Abah barusan sampaikan? Karena kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu pakar juga bahwa 6 tahun itu waktu yang ideal, Abah Jarot gitu ya, 6 tahun waktu yang ideal. Nah, justru yang dikhawatirkan adalah kita bisa melihat data terkait banyaknya kasus-kasus yang terjadi di desa saat ini. Lalu kemudian bagaimana jaminan ke depan setelah ini diperpanjang dan pengelolaan anggaran 70% oleh desa. Nah, ini ada kekhawatiran barangkali dari masyarakat. Bagaimana para kepala desa untuk menjawab hal itu? Nah, begini, saya salah satu orang yang memang karena berangkat dari apa namanya, katakan aktivis ya, salah satu orang yang memang kurang sepakat dengan penambahan jabatan itu sesungguhnya ya, karena apa namanya, kita juga 6 tahun aja udah mengkhianati amanat reformasi itu sesungguhnya. Bahkan saya sempat punya pemikiran bahwa kenapa sih kerdil amat pemikiran ke desa gitu loh. Seolah-olah masyarakat desa tidak dewasa dalam berpolitik, seolah-olah masyarakat desa itu apa namanya bodoh gitu, sehingga ketika ada pesta demokrasi ini masyarakat desa selalu didiskriminasi dengan kekerasan dan kebencian begitu. Padahal sesungguhnya kalau saya melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, kalau kita lihat sesungguhnya eh, demokrasi yang berani itu adalah desa. Demokrasi yang paling berani itu yang sudah mencontohkan mungkin dari zaman kerajaan sampai pada zaman Indonesia merdeka, yang paling demokratis itu adalah desa. Indonesia melakukan pemilihan secara langsung itu 2004. Desa itu udah dari dulu. Ketika dilakukan pilkades misalkan, calonnya itu harus ada di situ, di lokasi itu. Dengan gentleman-nya kepala desa ada di situ calonnya. Kan gitu. Kurang demokrasi seperti apa? Saya kira makanya saya sempat juga menentang itu. Kok seolah-olah desa didiskriminasi, seolah-olah tidak dewasa dalam berpolitik, kan begitu. Makanya ketika ini ditanya saya jaminannya bagaimana dari 6 sampai 8 tahun, saya tidak bisa dan tidak punya kewenangan untuk menjamin itu, karena ketika undang-undang ini sudah ditetapkan maka ini menjadi hak dan kewajiban masing-masing desa yang ada di Indonesia untuk melaksanakan dan mempertahankan undang-undang itu dengan baik, kan begitu. Kalau yang namanya kesempurnaan itu memang sulit, kekhawatiran itu ada juga, tergantung kita melihat dari sisi mana. Ketika memang masyarakat ini sama-sama ingin membangun,
dan membantu pemerintah desa, saya kira tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena saat ini peran serta masyarakat itu sangat menentukan untuk maju dan mundurnya pemerintahan desa itu sendiri. Keterbukaan dan segala macamnya ini sudah sangat terbuka. Saya kira ada kekhawatiran itu karena memang mungkin bisa kita kembalikan lagi, karena memang mungkin yang mencalonkan untuk menjadi kepala desa ini semakin banyak sehingga merasa kesal juga, kan begitu, bisa jadi kan begitu. Tapi kalau secara objektif, karena memang ruangnya semakin terbuka, lalu kemudian undang-undangnya juga sudah semakin akuntabilitasnya semakin terlihat dalam penggunaan dan pengalokasian anggaran di APBDes ini, saya kira tidak mesti sesuatu yang berlebihan dikhawatirkan, karena ini bisa diawasi oleh semuanya, oleh masyarakat semuanya. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan pelayanan, penyelenggaraan, serta pelaksanaan pemerintahan desa itu sendiri. Baik, baik. Seru sekali diskusi kita ini sangat serius sekali, Kak. Ya. Tinggal sambil ngopi dulu, Bah, biar rileks dulu. Ya, tapi sayanya nggak dibawa ini. Saya karena nyari sinyal ini Papua. Ya. Oh, iya, siap. Hampura, Bah. Hampura Lukman ngopi sorangan kan pada akhirnya. Nah, tetapi Iya, Bah, apa-apa, saya ikut menikmati saja. Siap, Bah. Nah, Nah, kita perlu tahu bagaimana proses awalnya sehingga kemudian yang awalnya yang menjadi tuntutan para kepala desa ini adalah pengelolaan anggaran, lalu kemudian ada ada tuntutan yang lain, yaitu adalah perpanjangan masa jabatan. Nah, tadi Abah Jarod menyampaikan bahwa awalnya kita tidak berbicara soal perpanjangan masa jabatan, hanya bicara soal pengelolaan saja. Nah, ini bagaimana kemudian kok bisa bertambah? Apakah memang ada kajian yang sudah matang, lalu kemudian sudah ada kesepakatan bersama para kepala desa se-Indonesia? Karena kalau melihat di media yang lain justru ada perbedaan pikiran juga atau penolakan dari salah satu organisasi desa yang menolak untuk ditambah masa jabatannya, Bah. Gimana itu, Bah? ya, jadi begini, seperti saya sampaikan tadi, soal penambahan masa jabatan ini bisa saja menjadi sebuah hadiah yang diberikan oleh pemerintah pusat ya kepada desa untuk memberikan ruang yang lebih luas lagi ketika memang kewenangan ini ditambah dan diberikan. Jadi begini, selama ini dari 2014 akhir sampai 2000 sampai sekarang, kita diberi uang, tapi penggunaannya juga sudah ditentukan. Mulai dari sekian persen untuk ini, misalkan untuk ketahanan pangan, ini untuk BLT, ini untuk infrastruktur, dan infrastruktur pun dibatasi gitu. Infrastruktur pun jenis infrastrukturnya dibatasi dan ditentukan oleh mereka. Lalu kemudian ini sering kita terjebak pada persoalan-persoalan itu. Kenapa kami minta diberikan kewenangan itu kepada kepala desa untuk menentukan arah dan kebijakan itu disesuaikan dengan asal-usul desa yang ada di seluruh Indonesia ini. Pertama, kami lagi-lagi tidak mau terjebak pada persoalan itu. Sama aja kan kita dikorbankan oleh kebijakan itu. Gitu. Padahal kalau kita melihat secara esensial dari undang-undang itu sepenuhnya pengguna anggaran itu ada di kepala desa, yang sebagian ini diberikan kepada perangkat desa untuk membantu proses penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri, kan begitu. Tetapi nyatanya sepanjang tahun dari setiap tahunnya rutinitas desa selalu didikte untuk penggunaan anggaran itu. Sementara soal anggaran ini tidak bisa disamaratakan karena desa kita berbeda. Ada kearifan-kearifan lokal yang harus kita penuhi juga. Ya kan, ada kearifan lokal yang harus kita jaga. Apa itu? Adat, budaya, tradisi dan sebagainya.
Dan ini juga perlu negara hadir untuk itu, karena tanpa budaya, tanpa adat, Indonesia akan hancur. Kita bisa rekat, kita bisa kuat Indonesia ini karena kita memelihara budaya itu, karena kita kaya dengan budaya itu, karena kita kaya dengan adat istiadat itu, kan begitu. Untuk merekatkannya itu kan dari kearifan lokal yang senantiasa kita jaga, dan faktanya sampai hari ini banyak kearifan lokal karena zaman ini banyak yang sudah luntur. Tugas desa adalah untuk menjaga kearifan lokal itu untuk tetap ada dan menjamin bahwa kearifan lokal itu menjadi bagian budaya yang harus kita jaga bersama sebagai kekayaan bangsa dan negara ini. Oke. Dan apakah memang tidak ada cara lain untuk menjaga itu semua, dan cara satu-satunya cara yaitu adalah dengan perpanjangan masa jabatan itu sendiri gitu, Bah ya. Apakah memang tidak ada opsi lain? Sedangkan banyak tadilah pakar yang mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan itu justru akan mendekatkan diri pada perilaku korup dan sikap otoriter di tingkat akar rumput gitu, Bah. Nah, ini memang kekhawatiran ini muncul sebenarnya. Kalau saya melihat kalau untuk tidak baik itu nggak mesti nunggu 6-8 tahun kalau untuk tidak baik. Ya. Kalau kita melihat, kalau untuk tidak baik itu, kita tidak mesti menunggu 6-8 tahun. Saya kira ini tugas kita bersama ketika memang ini sudah menjadi regulasi yang permanen dan ini sudah menjadi kekuatan hukum, maka tugas kita adalah kita sama-sama melaksanakan itu dan masyarakat juga ikut berpartisipasi hadir sebagai alat kontrol dan menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada pemerintah desa, lalu kemudian disinkronkan dengan kondisi dan kemampuan anggarannya diberikan kepada desa itu sendiri dengan kewenangan yang diberikan, kan begitu. Jadi kalau kekhawatiran itu juga kita memaklumi itu, dan saya juga menyadari itu. Kekhawatiran itu pasti ada, dan faktanya kita selalu menjadi bulan-bulanan, menjadi bulian di media-media sosial juga bahwa kepala desa ini sekarang rakus dengan kekuasaan dan jabatan. Itu sah-sah saja, tergantung pada sudut pandang kita melihatnya. Yang jelas, desa hari ini harus kita syukuri bahwa pemerintah sudah mulai hadir untuk masyarakat desa, terbukti dengan perubahan undang-undang desa itu. Ya, adanya pertama lahir undang-undang desa membuktikan bahwa negara hadir untuk desa, lalu kemudian saat ini negara mengikuti perbaikan dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini sebagai wujud itikat baik negara untuk terus memperbaiki kondisi desa hari ini untuk menyongsong masa depan. Kan begitu. Oke. Baik, Mbak. Nah, Mbak, saat aksi demonstrasi yang terakhir kemarin dilakukan pada tanggal 6 Februari kalau nggak salah ya, Bah ya. Nah, itu ada beberapa oknum yang sampai menggunakan cara-cara yang tidak etis gitu. Menggunakan palu besar untuk merobohkan tembok di Senayan sana. Ini bagaimana pandangan Kak Jarod? Apakah memang karena kekesalan tidak kunjung disetujui ataukah ada gesekan dengan aparat yang hadir di sana, Mbak? Saya kira kejadian-kejadian itu yang namanya demo ya, atau aksi demonstrasi itu, mau seperti apapun saya kira semuanya bersifat insidental ya, artinya yang tidak pernah direncanakan itu, sekalipun cenderung kalau membawa kemarin itu kejadian itu cenderung ada dugaan itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi saya kira ini bagian daripada dinamika saja kalau saya melihat. Dinamika saja. Karena apa? Bisa juga dari kekesalan itu karena setiap kami melakukan unjuk rasa itu, pihak terkait itu susah untuk datang keluar menemui kami untuk sekedar memberikan sebuah kepastian atau melayani kami untuk menerima aspirasi-aspirasi yang memang akan kami sampaikan.
Sekalipun ujung-ujungnya kami juga, sekalipun dengan kesulitan, berbagai kesulitan, kami juga bisa dipertemukan dengan pimpinan Dewan, dengan pimpinan DPR ya, atau dengan pihak-pihak terkait lainnya, kan begitu. Tetapi saya kira saya juga tidak sepakat dengan kejadian anarkis. Saya juga secara pribadi tidak sepakat. Karena saya juga sangat menyayangkan hal itu terjadi, kan gitu. Bisa saja itu juga karena terprovokasi dan sebagainya, kan begitu. Tetapi secara umum, alhamdulillah sampai saat ini dibanding dengan aksi unjuk rasa sebelumnya, sebelum hadir undang-undang ini, saya kira itu masih hal yang wajar. Masih bisa kita kendalikan dan kita stop agar tidak melakukan hal-hal yang anarkis, kan begitu. Oke, Bah. Nah, Bah, ada beberapa tanggapan dari kawan-kawan kita yang tadi menyaksikan di awal. Tanggapan yang pertama adalah mudah-mudahan ada dua kemungkinan setelah perpanjangan ini disahkan. Kemungkinan yang pertama yaitu kesejahteraan masyarakat yang meningkat, dan kemungkinan yang kedua adalah kesejahteraan para des yang justru meningkat. ini bagaimana? Ini yang muncul kekhawatiran terus ini dari anak-anak muda ini, Bah. Ya. Jadi begini logikanya. Kenapa direvisi juga di situ? Jadi begini, kalau kita tujuannya untuk membuat kebijakan ini agar baik, pelaksanaan di lapangan juga harus baik, ingin baik, maka kesejahteraan para pengabdi desa, dalam hari ini perangkat desa, BPD, kepala desa, maka itu harus dipenuhi. Oke. Negara harus mulai hadir begitu, kan begitu. Baru kita di situ bisa mulai menuntut bagaimana pemerintahan desa harus baik. Ketika memang kesejahteraan itu sudah diberikan oleh negara, sekalipun memang faktanya belum seberapa, kan begitu, dibanding dengan konsekuensi dan kondisi yang ada. Karena rumah tangga desa aja masih belum clear sesungguhnya, kan begitu, rumah tangga desa, soal anggaran, kan begitu. Kalau bupati, wali kota, presiden ini kan mempunyai anggaran rumah tangga tersendiri dan itu sangat besar. Padahal desa juga sama, jabatan politis, lalu kemudian punya kebijakan untuk memimpin masyarakatnya dan langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka ini juga harus ditopang dengan anggaran rumah tangga desa yang jelas, kan begitu. Agar apa? Agar kita bisa sama-sama bekerja dengan baik, agar kita bisa sama-sama melaksanakan amanah undang-undang ini dengan baik, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini tidak terjadi, apa yang diharapkan oleh masyarakat ini bisa kita penuhi, apa yang menjadi keinginan masyarakat juga bisa kita kabulkan, dan sebagainya, kan begitu. Ini saya kira hanya tinggal bagaimana partisipasi masyarakat dan semua pihak untuk sama-sama saling mendukung dan menjadikan desa sebagai terintegrasi pembangunan itu di desa. Agar apa? Agar daerah bahkan terlebih Indonesia untuk maju itu, maka desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek pembangunan. Kalau desa sudah diberikan kewenangan itu, maka desa dipastikan akan menjadi subjek pembangunan di desanya yang akan berimplikasi secara langsung kepada kemajuan daerah dan kemajuan bangsa dan negara ini. Oke, Pak. Untuk tahapannya sendiri, Mbak, apakah memang saat ini kan yang seperti yang kita tahu ini belum diketok palu ya, belum ditetapkan, masih ada tahapan berapa tahapan lagi Mbak untuk kemudian regulasi ini bisa benar-benar berjalan, Mbak? Kita tinggal nunggu diparipurnakan saja. Secara pembahasan teknis dan sebagainya sudah selesai. Tinggal kita menunggu penomoran dari pemerintah pusat dan itu diparipurnakan di DPR RI, kan gitu. Tinggal hanya dua lagi itu aja. Kalau secara pembahasan pemerintah dengan DPR sudah sepakat, dengan Pokja dan sebagainya juga sudah selesai lah.
sudah artinya sudah tidak ada lagi perdebatan soal itu. Dan draft yang saya pegang ini adalah draft yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR RI. Tentu sudah mengakomodir semua kepentingan yang punya kepentingan di desa itu sendiri, kan begitu. Ini tinggal hanya penomoran saja, Kang. Tinggal hanya penomoran dan pengesahan di paripurna. Oke, baik, Bah. Memang kita memiliki harapan yang baik untuk desa, Bah, agar bagaimana desa ini menjadi tempat yang nyaman dihuni oleh semua kalangan. Tentu di tengah-tengah banyaknya persoalan yang ada di desa saat ini, kepercayaan masyarakat kan sudah mulai berkurang. Dan harapan kami sebagai warga masyarakat, mudah-mudahan setelah regulasi ini nanti disahkan, sejalan dengan perbaikan yang muncul dari para kepala desa ini sendiri. Nah, Bah, sudah hampir 1 jam kita berbincang. Lukman juga memberikan kesempatan kepada kawan-kawan jika memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Selagi masih ada waktu, mungkin Abah juga nih ada aktivitas lain biar tidak terganggu hanya karena diskusi malam hari ini. Ya, Bah. Terakhir, Bah, sambil kita menunggu, memberikan closing statement bahwa memang perpanjangan masa jabatan ini baik untuk bersama, silahkan disampaikan. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa perpanjangan masa jabatan ini mari kita lihat secara utuh. Mari kita lihat secara utuh bahwa ini sesungguhnya positif untuk kita, untuk masyarakat desa, kan begitu. Kenapa? Karena ini penambahan masa jabatan itu bukan semata-mata ujug-ujug ada, tetapi hasil kajian ahli, hasil temuan-temuan ahli di lapangan, sehingga menjadi bahan diskusi secara khusus yang disampaikan kepada pemerintah, lalu kemudian pemerintah melakukan pembahasan itu dengan DPR. Dan kami meyakini bahwa DPR yang melakukan pembahasan ini rata-rata semua berasal dari desa. Dan DPR pun mengetahui dan mengakui bahwa persoalan itu ada, ya, secara subjektif itu ya. Artinya ketika pasca pilkades, masyarakat ini tetap tidak lepas dari gontok-gontokan itu. Saya kira ini juga kalau kita runtut, ini ada beberapa faktor. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, karena memang SDM-nya juga masih rendah. Pemahaman politiknya, pendidikan politiknya belum nyampe secara utuh kepada masyarakat, sehingga masyarakat hanya melihat dari satu sisi saja, sehingga ini ketika memang melihat ada yang beda, ketika melihat dia tidak menang dan sebagainya, maka kebencian itu yang dipelihara. Justru ini yang berbahaya. Bukan hanya saya kira bukan hanya di kepala desa, tetapi di pesta demokrasi yang lain yang lebih tinggi, yang lebih luas. Ini juga bahaya ketika memang kita tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena faktanya, kalau saya melihat, undang-undang ini hadir memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Artinya, undang-undang desa ini hadir, bentuk negara hadir kepada desa itu, hadirlah undang-undang ini. Kan begitu. Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan kepada masyarakat desa, bahwa desa menjadi sebuah kekuatan yang utuh dalam pelaksanaan dan proses pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa pembahasan ini ditambah memang karena faktor jaringan dan sebagainya ya, saya sangat terbuka untuk melakukan diskursus secara langsung, baik melalui bertatap muka langsung. Saya akan senantiasa siap 24 jam dimanapun ketika memang saya tidak ada kegiatan yang lain. Dan saya pastikan ketika memang ada yang mengajak diskusi soal ini,
saya pastikan akan menyediakan waktu itu untuk ketemu langsung, baik itu di seminar-seminar atau di ruang-ruang publik yang lain. Saya akan datangi karena ini perlu penyampaian secara utuh. Agar apa? Agar masyarakat bisa membuka frame berpikirnya juga tidak seperti kacamata kuda, tetapi bisa melihat dari berbagai aspek, dari berbagai unsur. Karena saya meyakini tidak ada sesuatu yang menjadi regulasi itu bertujuan tidak baik. Pasti semuanya secara menyeluruh itu untuk kebaikan bersama. Karena di Indonesia ini sangat banyak ribuan desa ya, ribuan desa di Indonesia yang tentu dengan berlatar belakang persoalan-persoalan dan kondisi adat budaya yang berbeda. Oleh karena itu, saya tentu tidak bisa memuaskan penjelasan saya ini karena apa? Karena memang pertama banyak hal ya kelemahan kita hari ini karena faktor sinyal ya Kang, faktor Siap. sinyalnya sehingga ya orang napit faktor sinyal. Lalu kemudian karena kalau saya meyakini karena ada informasi yang tidak utuh yang tidak sampai kepada masyarakat. Artinya ketika undang-undang itu hadir maka kewajiban kita untuk mensosialisasikan undang-undang itu. Dan ingat ketika pemerintahan anti kritik, maka ini bisa kita ukur. Desa itu tidak akan maju ketika memang anti kritik. Saya kira orang yang menginginkan perbaikan, maka akan menerima kritikan apapun, sepedas apapun. Karena pedas juga menurut itu juga pedas bisa dilihat dari faktor mana. Yang namanya obat pasti kan pahit gitu loh. Ya. Tetapi Betul. ketika kita menerima dengan baik, sepahit-pahitnya obat itu masih kita telan dan itu untuk menyembuhkan kondisi kita. Oleh karena itu, saya berharap kritik apapun yang datang ke desa, jangan ditanggapi dengan emosi, jangan ditanggapi dengan amarah, ini harus diterima dan ini sebagai bentuk perwujudan introspeksi diri kita dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan di desa. Kan begitu. Baik, baik. Siap, Bah. Tentu masih ada banyak hal yang mesti kita diskusikan. Bagaimana kemudian ke depan kita mengawal regulasi yang akan segera disahkan oleh DPR. Ya. Suaranya, halo? Bah? Ya. Gimana? Oke. Nah, tentu diskusi ini belum cukup dilakukan dalam waktu 1 jam, mengingat ini untuk kemudian nanti disampaikan pada masyarakat. Nah, tinggal bagaimana ke depan kita sama-sama mengawal regulasi ini agar supaya apa yang diharapkan oleh para kepala desa dan diharapkan oleh masyarakat akan kita rasakan bersama kebermanfaatannya. Di lain waktu nanti, insya Allah kami akan coba bersilaturahmi langsung dengan Abah Jaro Upe. Ada kerinduan juga untuk ngopi secara langsung dengan Abah. Kami mengucapkan terima kasih sudah dan bergabung. Mudah-mudahan Abah sehat selalu dan doakan kewarasan kita semua dapat terjaga, Abah. Izin Abah, tayangan ini ditayangkan di YouTube supaya nanti kita bisa melihat percakapan ini secara utuh. Ya. Siap. Oke. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Upe. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Dan saya sekali lagi saya tegaskan saya akan senantiasa siap untuk melakukan diskusi-diskusi secara langsung agar pemahaman terhadap undang-undang desa ini secara utuh bisa dipahami oleh masyarakat. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma barik lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, demikian perbincangan singkat ini memang tidak maksimal karena ada jaringan yang sepertinya tidak maksimal. Tapi tidak apa-apa, lain kesempatan kita semua bisa melanjutkan diskusi seperti ini agar supaya hal-hal yang menjadi ambigu di tengah masyarakat dapat terjawab. Dan perlu saya sampaikan bahwa diskusi malam hari ini akan ditayangkan di YouTube Jejak Lukman, supaya kawan-kawan yang belum menyaksikan diskusi ini dari awal sampai akhir nanti bisa melihatnya di YouTube. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kewarasan.